sehari menjadi penjual kerupuk. Kerupuk berwarna putih ini menggunakan bahan dasar tapioka atau tepung singkong. Kemudian tambahkan garam, bawang putih, dan ini nih, ikan sarden sebagai perasa. Seluruh bahan kemudian dicampur di dalam kuali yang ukurannya besar banget. Oke. Nah, setelah tadi kita masukin bumbu-bumbunya ke kuali, ini adalah bahan utamanya. Tepung tapioka yang harus kita aduk-aduk sampai jadi cair, tidak ada yang menggumpal lagi. Baru nanti kita diamkan sebentar dan langsung dimasukkan ke kuali besar itu sebelum nanti menjadi padat atau menggumpal. Setelah semua bahan masuk, saatnya diaduk sampai menggumpal. Buat saya, proses yang ini sesuatu banget loh. Soalnya tidak pakai mesin, alias menggunakan tenaga otot. Ampun. Hajar terus. Nah, adonan ini harus diaduk sampai benar-benar merata selama lebih kurang 15 menit. Aduh bang, saya encok bang. Tolong bang. Takut saya piring aja deh. Aduh. Setelah diaduk, adonan harus dimasukkan ke dalam mesin penggiling selama lebih kurang 20 menit. Selama proses penggilingan, adonan harus terus ditaburi tepung bubuk agar permukaannya halus dan kenyal seperti permen karet. Ini gini ya bang ya? Aduh. Aduh, ternyata ini ngambil adonannya harus hati-hati. Saya cuma bisa dapat dikit. Kalau tadi abangnya dapat banyak karena kalau nggak hati-hati nanti bisa kena mesin penggilingnya ini. Nah ini, adonan ini harus dipindahkan lagi ke mesin berikutnya, mesin ini. Sebelum nantinya dicetak, rapi, dan nanti akan terlihat seperti kerupuk yang biasa kita lihat. Adonan sudah siap naik mesin cetak. Tinggal pisahkan sebagian dan ya, diangkat. Waduh, tenaga saya benar-benar terkuras nih. Semangat, Hyung. Aduh. Aduh, ternyata berat banget. Aduh. Ini harus dibawa, terus dimasukin ke sini nih. Aduh. Lempar aja. Dimasukin ke sini, sebelum nantinya keriting. Kayak kerupuk. Ini bang. Saatnya mencetak kerupuk. Pemirsa, mesin hidrolik otomatis akan mencetak kerupuk dengan bentuk membulat keriting loh. Canggih bener. Samping. Oke, tadi. Langsung. Berhasil juga. Jadi ini harus cepet, karena kalau enggak nanti akan keduluan lagi yang lainnya, dan bentuk ini harus tetap seperti ini agar kualitasnya jauh lebih baik, karena ada juga yang gagal. Itu sudah tutup. Lanjut lagi. Itu ya. Setelah dicetak, kerupuk dipanaskan 5-7 menit dalam suhu 40 hingga 100 derajat Celcius. Biar apa? Supaya adonan menjadi setengah matang sebelum dijemur untuk dikeringkan. Itu dijemurnya di sini ya. Nah, pemirsa, ini adalah proses penjemuran. Jadi kalau cuaca sedang bagus, ini sedang diatur di sini untuk dijemur sebelum nantinya sudah jadi kering dan siap untuk digoreng. Jika sedang musim hujan, kerupuk akan dimasukkan ke dalam oven raksasa yang sekilas seperti ruangan sauna ya. Hati-hati, panas banget pemirsa. Nah, yang ini sudah kering, berarti siap untuk digoreng. Nah, sekarang ini lagi proses penggorengan. Ini harus hati-hati karena minyaknya panas banget ya Pak ya. Jadi biasanya dalam sehari ini bisa menggoreng mencapai 10.000 keping kerupuk
Waduh, banyak banget. Ayo Pak, terus Pak, hati-hati ya Pak. Panas. Lanjut ya Pak. Aduh, ih, berat banget. Aduh, ini. Coba. Nah, jadi setelah dimasak sudah ada jadi seperti ini. Nah, ini dibiarkan dulu, ditiriskan dulu minyaknya. Habis itu nanti dimasukin ke gerobak sebelum kita jualan. Aduh, ini berat banget. Kita pindahin. Wah, segini banyak kerupuk mau diapain ya? Yes, bukan untuk dihabiskan sendirian. Masih ada proses panjang distribusi kerupuk sampai ke pelanggan. By the way, suka nemu nggak potongan kecil berwarna hijau di kerupuk kalian? Itu adalah daun bawang. Ternyata sambil dimasukkan dan dirapikan ke dalam gerobak, kerupuk yang sudah matang ditaburi cacahan daun bawang agar memberikan aroma wangi yang menggugah selera. Beneran wangi loh. Oke, semuanya udah siapin apa ya? Berarti kita tinggal jualan keliling untuk dagangin si kerupuknya apa ya? Yo, kita akan jualan bareng sama Pak Maman. Yuk Pak. Saatnya kita jualan. Let's go. Pak, saya coba naik boleh ya? Oke, pemirsa, ternyata ini rodanya cukup berat dan mundur. Ini kayu lagi dengan kuat tapi gak bisa. Jadi memang setelah ini nanti akan terus jualan ditemani sama bapaknya Pak ya. Yuk Pak, semangat Pak. Ayo. Aduh. Distribusi kerupuk menggunakan sistem antarjemput. Setiap hari, kaleng kerupuk yang kosong diisi kembali. Hari ini saya dan Pak Maman berkeliling mendatangi warung-warung langganan. Biasanya Pak Maman mengantarkan kerupuk di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, hingga Jakarta Pusat. Wah, kalau saya sudah gempor rasanya mengayuh sepeda. Jadi malu. Ya, alhamdulillah sih selama jualan kerupuk, saya alhamdulillah lah gitu. Bisa makan sehari-hari, bisa aktivitas sehari-hari. Cuman selama pandemi sekarang ya merosot gitu. Ya hampir 75% gitu merosotnya. Kalau dulu saya omset hampir 1.500. Sekarang paling rata-rata 500 gitu. Per hari gitu. Ya. Olahan kerupuk putih ini sudah dari sekitar abad ke-19. Pada masa singkong menjadi komoditas pangan yang paling diandalkan. Sekarang, karena permintaan semakin banyak, modernisasi mesin mutlak dilakukan. Ya Bu ya. Iya, Pak. Pertama pakai manual, nggak pakai mesin kayak sekarang. Nggak pakai mesin, manual, terus di presnya itu nggak pakai hidrolik kayak sekarang, pakai batu dulu. Terus mesinnya belum otomatis, jadi pakai tangan gitu. Selain rasanya yang gurih, sensasi suara kerupuk saat digigit menjadikan nafsu makan bertambah. Iya, suka banget pakai banget makan kerupuk itu suka banget. Karena menurut saya kerupuk itu kayak pelengkap ya. Kalau misalnya nggak ada kerupuk tuh kayak nggak lengkap aja sih makannya, gitu sih. Kalau kerupuk biasanya kerupuk putih sih yang yang jalin gitu sih. Akhirnya saya jadi tahu bagaimana rasanya menjadi penjual kerupuk. Ternyata ada banyak tahapan yang harus dilewati agar bisa membuat kerupuk yang enak sebelum sampai di meja makan. Tim Liputan CNN Indonesia.